Nah, teman saya yang samping bilik saya juga ngelihat, loh, kok dia ada di situ? Bukannya dia udah pulang ya? Iya, perasaan udah pulang. Wah, dia itu siapa? Nah, iseng lah teman saya telepon. Kan kalau misalnya bener dia, pasti handphonenya diangkat dong. Nah, ditelepon lah. Pas ditelepon, sambung. Halo, lah, lu di mana? Aku di rumah. Nah, memang bener ada suara anaknya segala macam. Pas dibilangin di rumah, lah itu di depan siapa? Dengan santainya yang di depan langsung nengok ke arah kami berdua, senyum aja, senyum seketika. Nah, ini yang keempat, ini kejadiannya itu di pabrik. Jadi saya setelah dari kosan yang... Boleh disebutin nggak nama pabriknya? Kan kamu diterima tuh kerjaan itu? Iya. Nama pabriknya mungkin jangan ya, tapi khusus untuk pakaian dalam yang khusus untuk luar negeri gitu, khusus untuk ekspor. Jadi mungkin pada tahu lah, soalnya itu terbesar di Jogja, dia punya 3 unit dan itu terbesar. Nah, setelah itu saya itu perjalanan waktunya cukup agak lama ya. Saya di pabrik itu sekitar mau 1 tahun kerja di situ, dan sekarang saya sudah resign. Jadi awalnya itu kejadian awal untuk di pabrik ya, saya kan sebagai QC. Kalau QC itu ada beberapa tahap. Saya bagian QC finish. Jadi sebelum dilempar ke kontainer, sebelum pengiriman itu melalui saya dulu. Jadi kan QC ada yang dilihat dari garmentnya, ada yang dilihat dari packingnya segala macam. Kalau saya bagian terakhir, jadi bagian yang benar-benar udah oke semuanya, prepare oke untuk diberangkatkan. Karena ini bukan main-main, karena kalau udah pakai kontainer itu pengirimannya itu udah lewat udara, lewat laut, segala macamnya. Setiap QC di dalam itu punya satu brand pegangan dia. Misalnya brand A, brand C, brand B, segala macamnya itu beda orang. Nah, kebetulan saya pegang 2 brand sekaligus. Nah, terus posisi saya itu di dalam ruangan. Jadi kalau teman-teman yang lain itu di luar ruangan. Jadi denahnya mungkin nanti saya kasih lihat videonya ya. Nah, denahnya di situ. Nah, ini yang pertama kali saya alamin itu melihat teman saya ada 2. Jadi saat itu pas mau pengiriman, kita udah crowded banget karena mikirin akses pemberangkatannya, terus udah gitu si packagingnya udah oke apa belum, segala macam udah crowded banget, dan udah last banget harus udah masuk kontainer. Kebetulan kita hanya 3 orang di situ, 3 orang, karena yang lain itu sudah pulang karena bukan jatahnya dia untuk pemberangkatan hari itu. Nah, di dalam ruangan itu kan itu dia ada roll door gitu kan. Nah, untuk akses menuju ke kontainer. Jadi beda akses sama untuk misalnya jahitnya, untuk barcode segala macam itu beda ruangan. Nah, itu lumayan besar. Nah, di situ saya lagi ngerjain untuk laporan pemberangkatan. Pas teman saya pun juga kan ada 2 bilik gitu. Jadi saya di bilik 1, teman saya di bilik 2. Bilik di sini disebutnya kayak ruangan kaca-kaca lah. Nah, teman saya yang ketiga itu ada di balik bilik itu di luar. Jadi dia mau ngecek berapa karton yang harus dia berangkatin. Nah, pas udah kini kita lagi lagi fokus.
tiba-tiba saya ngelihat ada satu teman saya lagi, sedangkan kita memang harusnya udah bertiga gitu, bukan berempat. Loh, kok dia masih ada di situ, masih ada ngikut lihat cek laporan karton. Nah, teman saya yang samping bilik saya juga ngelihat, loh, kok dia ada di situ, bukannya dia udah pulang ya? Iya, perasaan udah pulang. Wah, itu siapa? Nah, iseng lah teman saya telepon. Kan kalau misalnya bener dia, pasti handphonenya diangkat dong. Nah, ditelepon lah. Pas ditelepon, sambung. Halo? Lah, lu di mana? Aku di rumah. Lah, memang bener ada suara anaknya segala macam. Pas dibilangin di rumah, lah itu di depan siapa? Dengan santainya yang di depan langsung nengok ke arah kami berdua, senyum aja, senyum seketika. Mikirnya, wah ini orang jahil, karena ditanya sama yang ada di luar, lu bukan udah pulang gitu, tapi diem aja, nggak nyaut, nggak apa. Nah, makanya yang di dalam bilik bareng Alput tuh inisiatif telepon. Wah, ada yang nggak beres nih, dia udah ngerasa kayak gitu, ada yang nggak beres nih, maka ditelepon bener. Pas ditelepon, oh gue ada di rumah kok, dari tadi udah pulang gue, kayak gitu. Emang iya, karena jatahnya dia memang udah pulang dari jam 6 sore. Nah, kita kejadian jam 8. Pas udah ditelepon, tuh kan bener, pas banget udah ngomong, pas tutup telepon, orang itu si makhluk itu balik badan, senyum gitu doang. Pas kita langsung teriak, udah nggak ngerti, hilang, karena kita kan pas gitu, jadi tutup mata. Udah mau nangis nih, maksudnya saking takutnya. Itu langsung, ya Allah, wah teriak di situ, kabur, nggak mungkin kabur juga karena kontainer udah nungguin. Kalau misalnya kontainer itu lebih jamnya, kita kena charge masalahnya, otomatis tetap harus beresin kerjaan kita mau nggak mau kan. Udah bismillah, ini kita bertiga nih, jangan panggil satpam aja biar temenin, kayak gitu kan. Kita udah heboh, telepon ke satpamnya, tolong dong kalau orang ini minta temenin gitu kan, karena mau ke kontainer. Ya udah, akhirnya ada tuh satpam masuk, datang. Satpamnya cewek juga, karena kan itu khusus cewek kan. Udah, nah kita lagi udah mau siap packing semuanya, ada aroma baunya tuh bau obat. Dan teman Put itu memang dia udah 3 tahun di situ kan, jadi dia tahu kondisi di pabrik itu, karena kan Put anak baru, bisa disebut baru 3 bulan lah di situ. Nah, dia langsung ngomong gini, karena dia udah nyium, kan Put langsung bilang, kok bau obat ya? Terus kata teman Put, diem, jangan ngomong apa-apa, menengo. Ke orang Jawa kan ngomong, menengo, ojo ngomong popo, jangan ngomong apa-apa, tadi gitu. Lah emang kenapa? Aku bilang gitu. Wish, meneng wae, kata dia gitu. Pokoknya tetep dia jangan ngomong. Terus satunya si satpam langsung ngomong, share, lu datang lagi share, gitu si satpamnya. Jangan gangguin, apa mau kenalan sama yang baru nih di sini, digituin. Terus kan Put langsung nanya sama satpamnya. Terus nama satpamnya Bel, emang lu ngomong sama siapa? Itu si Shirley datang, kayaknya kenalan deh sama kamu Bel, katanya gitu. Terus, lah seriusan? Diem aja kan, dah. Ya udah, masing-masing aja, saya kerja, kamu di sini nggak apa-apa, yang penting saya mau kerja. Itu padahal udah keringat dingin, udah nggak jelas deh, lampu udah kedap-kedip pas. Pokoknya dikasih tahu sama si Bella itu kalau dia datang itu bau obat menyengat plus lampu tuh kedap-kedip. Nah, besoknya lagi, udah kan, udah dilaluin. Besoknya nanya sama satpam si Bella itu, Bel, emang kronologisnya si share itu emang siapa?
kan pun nggak tahu Sher itu siapa. Itu namanya Shirley, dia kecelakaan kerja di sini, tangannya putus gara-gara masuk mesin obras atau mesin apa gitu, lupa mesin apanya, nggak jelas. Terus ini kena nadi, jadi dia nggak sengaja ke tarik tangannya katanya gitu. Nah udah itu dia belum meninggal tuh saat itu, dia ngeluarin ceceran darah segala macam bla bla bla, masuklah ke rumah sakit diobatin segala macam, nggak taunya nggak tertolong di situ gitu. Itu kejadiannya sebenarnya sebelum PT ini ada, jadi PT sebelumnya, jadi pabrik sebelumnya, tapi kan pabriknya di situ-situ juga kan. Nah tapi si Bella ini satpam yang sama saat kejadian juga ada, jadi dia nggak terlalu takut lah gitu. Udah singkat cerita masih berjalan aman lah kayak gitu kan. Nah terus kalau pagi-pagi nih, kita kan kalau pagi itu berangkat masuk kerja itu jam 6 pagi. Jadi bukan jam 7 jam 8, bukan jam 6 pagi itu kita udah ada di dalam ruangan masing-masing. Nah di situ itu pernah nemuin kaki besar banget, nggak ada badannya, kaki aja. Si kakinya doang, tapi itu hitam. Itu posisinya dia itu dekat gerbang yang mau ke kontainer, jadi masih ketutup-tutup sama karton-karton. Kan karton ada ribuan karton di situ kan, jadi setiap karton tuh ada lorong kecil, jadi kan kelihatan di sela-sela itu kan. Nah setiap yang piket itu pasti diliatin. Kebetulan hari itu put piket, jadi piket itu jam 5:30 udah masuk situ, jadi sebelum jam 6 tank pagi 5:30 pagi itu kita buka gerbang segala macam, kita piket. Ini ada hawa nggak enak kan, maksudnya wah udah mulai agak merinding. Biasanya kalau udah agak merinding udah ngerti lah ada apa gitu kan, tapi dikuatin aja, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Soalnya kan orang selalu bilang hati-hati kalau di pabrik itu selalu ada yang aneh-aneh ya gitu kan. Tapi kan namanya kita niatnya kerja, fokus ke kerjaan aja, nggak mikirin kemana-mana kan. Pas lagi nyapu tuh ini si karton yang berat itu kan satu palet itu tingginya itu 10 karton satu palet itu. Jadi satu palet itu bisa 50 sampai 60 karton. Nah, jadi 1 2 3 4 gitu. Jadi 2 sisi sampai 2 sisi itu jatuh. Padahal nggak mungkin kalau tikus, dan nggak mungkin kalau misalnya ada kucing gitu, karena kan area kita clean kan. Itu jatuh, bener-bener jatuh, itu semua karton hampir 4 palet. Jadi tapi yang di depan aja jatuh. Wah, nggak beres nih. Padahal aku tuh udah ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan biasanya gitu kalau ke ruangan yang kosong gitu kan. Udah pas Puput lagi mau ngangkat si karton satu-satu, itu ngelihat nongol aja tuh kaki di pojokan gitu. Awalnya ngelihatnya dari ekor mata, wah ada yang gerak-gerak apa ya kan. Pas udah lihat ngengok, itu gede. Sedangkan tinggi pabrik itu kan tinggi banget, rumah mah kan pendek, ini tinggi banget, mungkin 4 meteran gitu kan tingginya, karena itu nyerucut kayak gitu. Nah di situ langsung wah ada yang gak beres nih. Udah kecium lah kayak bau dupa, bau wangi banget ya kan. Memang yang punyanya itu memang Buddha dan dari India kan, jadi otomatis setiap Selasa, Kamis, Sabtu mereka tebar dupa di setiap sudut. Entahlah itu untuk apa, tapi yang jelas mereka selalu ritual seperti itu sebelum sembahyang. Mereka taruh dupa setelah sembahyang atau sebelum sembahyang, saya nggak tahu karena memang nggak pernah nanya-nanya.
Udah dari situ kejadian saya lihat itu demam. Sejam kemudian demam. Oh, demam. Dan nggak masuk kerja 2 hari. Gitu. Terus ditengokin kan sama teman-teman gitu. Wah ini kali kamu ketempelan atau apa gitu, namanya orang ngomong nggak ngerti lah. Ketempelan apaan? Enggak lah, ini memang fisiknya lagi lemah gitu. Udah, terus 2 hari kemudian masuk lagi kerja. Nah itu masih yang wajar-wajar lah, kayak misalnya slide door kebuka ketutup sendiri, kayak nggak ada yang apa? Buka ruang kantornya gitu kayak Jepang. Iya, slide door, kayak gitu. Terus itu kan ruang, ya makanya kan bilik 1, bilik 2. Nah bilik 1, bilik 2 tuh ada slide door. Jadi kalau kita lagi ngerjain tugas, posisinya kan munggungin kan, karena kan di depan ada meja besar, tuh munggungin posisinya. Nah kita nggak pernah tahu di belakang ada siapa, mungkin ada yang lewat iseng ngebuka, tapi kalau setiap kebuka suka ngeliatin ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Terus teman di samping juga biarin aja, suka iseng kayak gitu-gitu. Dan itu tuh udah makanan tiap hari, jadi nggak yang udah nggak takut lagi. Kan awal-awal merinding, kok kebuka, loh kok ini gitu, awal-awal kayak gitu. Tapi kesini-sini, oh yaudah mau main-main lah kayak gitu. Nah sampai bulan berikutnya, kalau nggak salah bulan berikutnya itu kaget ada yang mesin berjalan itu, yang itu ngangkutin box atau ngangkutin itu tuh jalan sendiri. Itu kan harusnya ada tombol power on off-nya. Kayak ini apa? Kayak eskalator. Ada fotonya. Ada gambarnya. Itu kan ada power on off-nya kan. Itu kayak eskalator jatuhnya. Nah, gitu untuk barang. Itu tiba-tiba nyala sendiri karena kan bunyinya suaranya siapa yang nyalain, sedangkan di ruangan kami nggak ada orang lagi, sedangkan kami lagi di posisi di meja masing-masing, karena kalau QC itu kan nggak boleh kanan kiri, nengok kanan kiri gitu, fokus ke garment yang dia lihat gitu. Mau diajak ngobrol segimanapun juga mata tetap di garment, karena kan ada CCTV kan gitu, nggak ada main-main. Nah udah di situ agak mulai kaget juga, telepon lah satpam lagi, ini mesin bunyi gini. Pas satpam datang, ini emang ada yang lewat nggak ada, ini nggak mungkin kalau misalnya nyala, karena harus ada paket tombol panel dari ada boxnya sendiri, boxnya lumayan jauh, jadi ini di hampir 2 meteran juga lah, itu ada tombol panel sendiri, nggak mungkin katanya gitu, karena ini dikunci, si tombol panelnya itu dikunci gitu, buat on off. Terus di atas ada orang nggak tahu, dicek lah ke atas, nggak ada siapa-siapa kan. Udah pas udah gitu udah dilaluin lah hari itu. Nah besokannya ada suara derap langkah di atas, kayak orang lagi ada aktivitas aja di atas, karena kan dia bentukannya apa ya, kayak rel gitu, apa ya, bahannya nggak ngerti deh, aluminium atau apa nggak ngerti, si bahan daknya itu bunyi drak gitu loh, apa ya namanya, nanti deh ditulis ya, lupa namanya namanya nanti sih masih tahu. Terus itu kayak ada suara derap langkah gitu, kayak ada orang aktivitas di atas, sedangkan di atas itu gudang untuk penyimpanan barang-barang sisa. Nah, terus kita iseng kan naik ke atas, ada siapa nih, karena kalau misalnya selain QC itu nggak boleh ada yang masuk area QC, itu nggak boleh. Kita lihat, cari, cek segala macam, sisir dari ujung ke ujung, nggak ada siapa-siapa juga. Tapi pas kita cek, kita kan bertiga ngeceknya, pas ngecek itu dari arah belakang itu kayak ada suara langkah juga ngikut, kayak kita dak gitu. Nah
di belakang tuh udah ngikutin juga, tapi lebih keras, duk 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 gitu. Wah, namanya kita cewek kan langsung kabur, mabret lah. Udah, waduh, ini makanya langsung ngomong, ini memang kayak begini ya kalau di pabrik tuh, karena kan mohon maaf ya pengalaman pertama kali kan masuk pabrik kan, belum pernah namanya kerja di pabrik tuh seumur-umur belum pernah, dan ini baru ngalamin, dan ternyata sedahsyat itu, dan ternyata omongan orang di luar sana tentang pabrik tuh ada aja yang jahil tuh ternyata kayak begini ya gitu, baru tahu. Nah terus udah gitu ada udah lama ya, udah agak lama. Kalau misalnya yang itu mah udah biasa, yang kayak suara, geraman, terus ada, oh iya ada anak kecil juga. Nah, entahlah itu anak kecil dari mana. Itu kata si satpam senior situ, ini di sini ada anak kecil, mungkin dulunya ini kan rawa, tempat pembuangan anak juga kayak gitu. Jadi itu dekat selokan. Tempat pembuangan anak, ini anak umur berapa? Ya nggak ngerti. Kan soalnya bayi kalau bisa tempat. Iya bayi. Tapi disebutnya tempat buangan anak lah, ada yang aborsi lah segala macam, nggak ngerti lah. Soalnya itu dekat selokan yang terkenal terbesar di Jogja gitu. Nah udah itu dia itu seneng jahil tukar-tukar kertas kayak gitu. Nah jadi kita nih posisinya lagi bikin laporan ada kertas itu warnanya merah, kuning, sama biru. Nah kita kalau misalnya awal-awal itu selalu di urutan si merah dulu, karena untuk menjelaskan bahwa si garment ini udah oke gitu, udah bebas untuk dikirim gitu kan. Udah kita fokus semuanya di yang merah, karena memang tujuan kami kan sama, untuk kasih ke si kontainer gitu. Jadi kita lagi fokus gitu. Nah nggak lama tuh kita lagi ada celotehan, biasalah namanya cewek-cewek kan ngomong bla. Terus pas ketawa hahaha, pas mau balik lagi nulis, kertas yang temen put itu ganti warnanya kuning, sedangkan kertas itu lumayan jauh. Kalau misalnya dia ganti, otomatis ada pergerakan begitu. Ini enggak, dia ngobrol ya. Pas gini, loh kok warnanya kuning? Lah aku tadi nulisnya yang mana? Lah perasaan kita kan memang dari tadi memang, karena kan pakai ini kan, pakai rumus kan. Kita bikin itu pakai rumus, otomatis kalau rumus itu rumus satu di tengah-tengah, kita bertiga tuh nulis bareng-bareng gitu. Jadi untuk apa beratnya lah, untuk diameter segala macam pakai rumus. Udah. Dan akhirnya diambil kan yang merah itu, diganti sama yang kuning itu. Diliatin, lah iya emang gue nulis yang di sini, yang di merah, yang kuning masih kosong. Tapi kenapa yang kuning ada di meja ini, ada di tangan gue gitu, dia bilangnya. Wah, nggak beres nih. Udah. Nah, pas temen put yang satu lagi itu, merinding lagi. Temen put yang satu lagi itu, dia lagi nulis. Kan kalau di ruangan put itu AC. Nah, tembus ke ruangan dia itu kipas angin. Jatuhlah itu kertas lembar. Jatuhnya itu bukan, kan kalau kertas nggak ada suara ya, karena ringan kan. Itu jatuhnya duk. Langsung kita bertiga bengong. Hah? Kok suaranya bunyinya kayak gitu? Ini kali di luar. Terus ambil lagi kertasnya. Terbang lagi satu lagi. Yang lain lagi kertas, tapi kertas dia juga. Sama. Duk. Ada suara angin? Nggak ada suara angin. Gitu. Wah. Udah biarin aja, cuekin aja deh kata dia gitu kan. Nggak beres, biarin. Udah sering. Udah kan. Udah tuh. Nah, terus kita pas briefing pagi cerita-cerita kan, kalau kemarin dikerjain nih ada yang kertas-kertas jatuh kayak begini terus ditukar kertasnya. Oh itu mah paling anak kecil seneng kertas itu ada yang, dia ngomong kayak gitu karena dia
pernah ngalamin dan dia pernah nanya sama orang yang dulunya kerja di situ. Saya juga pernah katanya lagi nulis laporan tiba-tiba ganti laporannya gitu, dan itu udah ada sih 2 orang juga, berarti kamu yang ketiga kayak gitu. Itu anak kecil katanya. Oh ya udah. Nah kan udah santai. Kok bisa tahu itu anak kecil? Dari mana? Emang dia lihat penampakan ya anak kecil? Entahlah, orang yang dulunya yang di situ katanya udah pernah lihat itu kayak anak kecil tapi bukan tuyul. Kita sebagai QC yang di depan itu hanya fokus untuk ngambil garment yang udah mereka jahit dari yang 50 orang ini. Setelah udah maju ke depan, nah di situ ada 2 orang yang ngedenger suara geraman kayak gitu, langsung kaget kan, teriak loh, pada fokus ke dia kan, karena kita semua pada fokus kerja. Terus kata ada kepalanya tuh ngomong, kenapa, ada apa? Enggak, saya dengar ada di telinga kiri saya ada suara geraman kayak gitu. Terus di satu lagi juga di depannya juga gitu, sama saya juga ngedenger. Saya pikir dari speaker karena mau ada pengumuman atau apa gitu kan. Enggak ada. Oh ya udah, diemin aja. Nggak lama pas setelah itu kejadiannya Jumat, setelah sholat Jumat, setelah zuhur ya, berarti kalau di kita nggak Jumatan karena perempuan semua. Itu ada yang kesurupan. Nah kesurupan itu kita awal-awal tuh kalau pribadi saya gitu, banyak anak-anak yang kesurupan ternyata nggak kesurupan. Playing victim, depresi gitu. Itu tuh kadang saya suka tampar kalau ada yang kesurupan, tak tampar gitu. Kalau misalnya dia ngerasa aduh kayak gitu kan, wah berarti lu nggak kesurupan, lu udah keluar atau nggak pulang segala macam. Itu 2 kali kayak gitu yang saya alamin, 2 kali. Pas alamin yang ketiga kalinya ini saya tampar lagi, malah cekikikan dan matanya tuh sama hilang, cuma putihnya doang gitu. Wah ini mah beneran kesurupan ya kan, nggak bisa nanganin. Akhirnya nyuruh satpam yang ngerti ya gitu kan, segala macam bla bla. Pas saya nggak suka katanya sama perempuan itu. Nah perempuan itu yang disebut dan dia tunjuk itu tuh yang kena denger deman itu. Aku nggak suka DE karo DE, nggak suka dia sama dia gitu. 2 orang itu yang mereka dengar suara deman. Oh, maka mungkin ada orang yang marah gitu ya, dengan kedua orang ini ya. Bukan rangan, kayak gitu. Entahlah mereka ngelakuin apa, kami nggak tahu. Kan nggak mungkin dong ada sebab. Nggak nanya. Karena kan ada sebab akibat kan. Nah, udah gitu, ya udah kamu maunya apa? Ditanya begitu. Mau mereka berdua mati. Nggak boleh gitu, kamu udah beda alam katanya gitu. Pokoknya tak enteni katanya gitu, ditungguin katanya gitu. Kan pada panik dong yang berdua orang, karena itu pada panik. Nah nggak lama kayak masal. Entah karena mereka pada takut gitu kan. Buat sih nggak percaya kesurupan massal ya. Maksudnya mungkin dia karena ketakutan jadi pada teriak, pada stres sendiri gitu loh, histeris gitu. Karena mereka nggak didoain nggak apapun, mereka lurus sendiri, tenang sendiri gitu, nggak ada diobatin segala macam, nggak ada. Dicuekin karena kan crowded, namanya kita di pabrik besar, banyak bingung, kita sendiri kan atasan pada bingung lah ini gimana gitu kan. Langsung pada stres, pada guling-guling lah, pada udahlah nggak jelas. Nah pas lagi guling-guling itu ngeliatlah kaki yang di atas itu. Jadi beda tempat dia muncul lagi. Enggak, kan lagi pada crowded nih. Nah, itu ada salah satu orang
ngelihat ada kaki putih yang di atas itu yang ke foto, ke foto itu. Nah itu dalam kondisi lagi pada ditenang-tenangin semua itu, terus dia langsung ambil foto, ke foto, ada nanti fotonya ada, gitu. Nah di situ itu yang paling menurut saya tuh ekstrim, karena nggak pernah ngerasa ngelihat orang kesurupan, terus dulu pernah sih ngerasa ngelihat orang kesurupan tapi itu masih kecil, yang itu yang Jalangkung itu. Nah kalau yang sekarang tuh asli gitu kan, karena kalau udah dewasa rasanya kayak bohong banget sih kesurupan kayak gitu.